Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pemirsa Badar TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencari nilai amal soleh, karena manusia tidak hanya hidup di dunia tapi akan kembali ke alam akhirat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika manusia berada di alam setelah dunia ini, yauma la yanfa'u malun wala banun, di mana sudah tidak ada gunanya lagi harta dan keluarga. Maka pada saat itulah apa yang diperintahkan oleh Allah yang selalu diseru ketika khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan 1 bulan, kita diberikan 1 bulan di dalam 1 tahun Ramadan. Tiada lain tujuannya adalah untuk peningkatan takwa, la'allakum tattaqun. Ketika bekal itu dicari, nilai-nilai ketakwaan, nilai amal soleh, kita sholat, kita puasa, kita beribadah yang lain, kita bersodakoh, yang dilihat oleh Allah adalah nilai keikhlasan di dalam batin kita. Apalah artinya ketika kita melakukan ibadah, ketika kita melakukan sodakoh, ketika kita melakukan pertolongan kepada orang lain, amal-amal soleh yang begitu banyak, kemudian kita tidak memiliki nilai ikhlas, maka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bernilai. Maka dari itu, puasa yang kita lakukan adalah satu ibadah yang betul-betul berbeda dengan ibadah yang lain. Ketika kita sholat, ada unsur riya, apalagi kalau kita menjadi imam, ingin bacaan kita mendapat pujian, itu bisa saja terjadi, walaupun tidak semua. Sholat akan bisa menumbuhkan terjadinya sifat riya dan ujub. Kemudian sodakoh terkadang ingin dilihat oleh orang lain. Tetapi kita lihat ibadah yang dilakukan di dalam bulan puasa, ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita sombongkan? Tidak ada yang tahu ketika kita berpuasa, hanya diri kita dan Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Maka dari itu, hanya ibadah puasa yang Allah yang menilainya. Di dalam hadis qudsi, bahwa Allah firmankan, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa yang kau lakukan, nilainya, pahalanya, hanya Allah yang menilai. Wa ana ajzi bih. Dan aku, kata Allah, yang akan memberikan pahala. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mulailah amaliyah kita dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Semua amalan hanya berfokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dilihat tidak dilihat oleh orang lain, tapi Allah tetap melihat. Jangan ingin dilihat oleh orang lain, jangan ingin dipuji oleh orang lain, tetapi pujian itu hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu riwayat, ketika manusia melakukan ibadah begitu banyak, maka di akhir kemudian dia dibawalah oleh malaikat mau menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebelum itu malaikat menyerahkan buku catatan amal sipulan yang memang ketika kita hidup di dunia sedikit pun tidak terlepas dari catatan malaikat Raqib dan Atid. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat baik walaupun sebiji semut,
tidak akan ketinggalan di hadapan Allah. Siapa orang yang berbuat kemaksiatan, kezaliman, jangan anggap itu kecil. La saghirata ma'al istimrar. Jangan dikatakan kecil ketika kau melakukan itu secara terus-menerus. Wala kabirata ma'al istighfar. Dan jangan takut ketika kau memiliki dosa yang besar, dengan istighfar akan hilang. Maka catatan itu dicatat oleh malaikat, catatan kita termasuk, disampaikan oleh malaikat kepada Allah. Ya Rob, ini catatan amal si fulan di dunia, dia beribadah, dia beramal soleh. Aku kunci buku catatan amalnya, takut diganggu oleh iblis. Payun sabu baina yadailah, diserahkan oleh malaikat kepada Allah. Lalu apa kata Allah tentang buku catatan amal manusia yang di dunianya ibadah, rajin, amal soleh? Allah menghardiknya, alku hajihi ya malaikat. Buang ya malaikat, buang buku catatan amal itu. Aku tidak perlu buku catatan amal si fulan yang kau anggap baik. Ya Rabb, bi'izzatika wa jalalika, demi keagunganmu, aku malaikat tidak pernah berbohong. Si fulan melakukan ibadah, aku catat itu semua. Kenapa kau suruh buang ya Rabb? Maka jawab Allah pemirsa, inna hadza li ghairi wajhi, sesungguhnya ibadah, amalia, amal solehnya si fulan itu bukan karena aku, kata Allah. Dia ingin dipuji oleh orang lain. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, rugi ketika itu terjadi. Menjerit kita, ya Rabb, kembalikan kami ke dunia. Kami ingin memperbaiki itu semua. Maka sekali-kali tidak akan bisa dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tuntas di dalam Al-Quran Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihah. Firman Allah yang tentunya di bulan Ramadan ini kita selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal jannata, ya Allah aku pengen masuk surga, jauhkan neraka bagiku. Kita pengen masuk surga. Apa kata Allah? Paman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang ingin berjumpa dengan rahmat Allah, dengan nikmat Allah berupa surga dan kenikmatannya, fal ya'mal amalan solihah, maka beramal solehlah kalian semua. Tapi ingat, apa kata Allah? Wala yusrik, jangan kau mendua. Mendua itu tidak enak. Ketika kita diduakan, dimusyrikan, tidak enak. Allah pun demikian. Allah tidak mau niat kita mendua. Wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Janganlah kamu mendua ketika kau beribadah kepada Allah. Kalau memang ketika kita niat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa butuh penilaian manusia? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini Ramadan, ini puasa. Senantiasa kita dididik untuk jujur, meskipun tidak ada orang yang melihat. Kita masuk ke dalam ruangan kantor kita, ada air, ada makanan. Kenapa kita tidak mau meminum dan memakan makanan itu? Seolah-olah pendidikan buat kita. Allah tahu. Bisa saja saya berbohong kepada istri dan keluarga saya bahwa di kantor saya sudah makan, tapi saya berbohong, saya masih berpuasa. Bisa saja itu terjadi. Tetapi puasa ini mendidik kita semua untuk jujur, untuk ikhlas karena Allah. Karena ciri daripada puasa, tidak ada. Ciri orang sholat kelihatan, ciri orang yang puasa nggak ada. Mungkin orang yang puasa hebat, bagus itu adalah orang yang puasanya lemas badannya. Pura-pura lemas juga bisa. Mungkin ada yang mengatakan puasa yang hebat ini seperti saya puasa ngeludah terus, itu tandanya saya puasa. Orang yang gak puasa juga bisa meludah. Yang satu lagi bicara, kalau yang bagus puasanya seperti saya puasa itu kelihatan dari bibir saya pecah-pecah, tenggorokan kering, susah buang air besar. Itu bukan ciri puasa yang bagus, itu adalah panas dalam. Maka tidak ada kelihatan orang puasa dan tidak puasa. Artinya puasa adalah satu ibadah yang betul-betul mencerminkan nilai keikhlasan. Jadi ketika kita beramal soleh, apapun yang kita lakukan,
agar senantiasa bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain adalah lillah billah, hanya karena Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau memang kita ingin memiliki satu nilai keikhlasan dari amal ibadah kita yang berbuah kepada nilai ganjaran. Jadi amal ibadah yang kita lakukan ini adalah bukan untuk Allah, tetapi untuk diri kita sendiri. Untuk sebagai ganjaran, sebagai bekal ketika kita menuju satu alam yang dimana tidak ada bekal kecuali bekal nilai-nilai ketakwaan. Dan nilai ketakwaan itu tidak mudah, tidak seperti diucapkan dengan lidah, tidak seperti membalikan telapak tangan, tapi nilai ketakwaan harus dilatih secara kontinu. Dan di Ramadan inilah yang menjadi tarbiyatur Ramadan, pelajaran nilai-nilai takwa, pelajaran kesabaran, pelajaran menahan diri, pelajaran menahan nafsu. 1 bulan kita digojlok untuk pembentukan la'allakum tattaqun. Jadi nilai yang terbaik adalah bukan harta, tetapi nilai-nilai ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.